Halo semua, perkenalkan nama saya Ketsiako dari 7TI3. Nah, di kesempatan kali ini saya dan kelompok akan menjelaskan sebuah program menggunakan metode weight product. Nah, sebelum masuk ke dalam programnya, saya akan jelaskan sedikit dulu apa itu weight product. Nah, weight product itu merupakan sebuah metode sistem pendukung keputusan yang termasuk dalam kategori fasi multiple attribute decision making. Nah, beberapa metode yang termasuk ke dalam kategori yang tadi ada simple additive weighting, ada weight product atau WP, ada electro, topsis, dan analytic hierarchy proses atau AHP. Nah, biasanya kita akan temukan metode-metode ini ketika kita mempelajari materi sistem pendukung keputusan atau sistem pengambil keputusan. Nah, metode produk ini menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut di mana setiap rating atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Cara perhitungan menggunakan weight product ini terdapat 3 langkah untuk melakukan perhitungan, yaitu yang pertama ada penentuan nilai bobot atau W, penentuan nilai bobot S, penentuan nilai bobot V. W merupakan bobot dari setiap kriteria yang akan dijadikan perhitungan. Bobot S merupakan hasil normalisasi nilai dari setiap alternatif, dan bobot V merupakan hasil referensi setiap alternatif. Nah, metode weight product ini kita dapat mencari perhitungannya secara manual ataupun kita buat programnya. Nah, di video kali ini saya dan kelompok akan membuatkan program weight product dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Febrianto Pulasari. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit program tentang weight product. Uh, jadi langsung saja kita mulai. Uh, Namun sebelum itu, nama saya Febrianto Pulasari. Saya dari kelas 7T3. Uh, kita mulai. Jadi di sini untuk permohonan program di sini saya membuat variabel untuk inputan untuk masukkan nilai R1, R2, dan juga R3. Setelah itu kita buat variabel untuk menampung nilai-nilainya dengan fungsi for dengan range-nya 5 kali untuk perulangannya. Setelah itu kita buat lagi untuk R2 dan juga R3. Selanjutnya saya dan kelompok membuat program untuk menampilkan hasil dari R1 sampai dengan R1 dengan array 0 sampai dengan 4, artinya range array 0 sampai 4 itu artinya 1 sampai 5. Selanjutnya masuk ke tahap pertama, yaitu menentukan bobot dan juga kategori kriteria. Di sini kita sebagai contoh ya, untuk nilai 1 itu sangat buruk, nilai 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 itu sangat baik. Setelah itu kita membuat variabel untuk menampung nilai untuk bobotnya itu ada 5. Jadi bobot 1, 2, 3, 4, 5. Untuk perulangannya 5 kali. Itu untuk nilainya di sini. Jadi untuk nilai bobotnya itu setiap dimasukkan selama 5 kali akan diisi dalam array bobot itu. Setelah itu untuk bobot 1 sampai 5 itu kita tampilkan. Selanjutnya ke tahap yang kedua untuk menghitung bobot preferensi atau WJ. Di sini kita membuat satu variabel, di mana variabel ini menampung nilai hasil penjumlahan dari bobot. Bobot yang kita isi yaitu bobot 1, 2, sampai 5. Jadi di sini kita menggunakan fungsi np.sum, di mana ini numpy. Kita menggunakan modul numpy. Setelah itu kita jumlahkan untuk W1 sampai dengan W5. Jadi bobot pertama sampai ke-5 dibagi dengan sum bobot, yaitu hasil dari penjumlahan nilai-nilai bobot. Selanjutnya kita tampilkan semuanya. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu untuk menghitung nilai S. Ini judulnya, rumusnya untuk S1, S2, dan S3. Selanjutnya kita tampilkan untuk nilainya. Selanjutnya ke tahap keempat, yaitu untuk menghitung vektor preferensi.
Jadi di sini kita membuat variabel lagi untuk variabel baru, di mana variabel ini menampung nilai S1, ini S2 dan juga S3. Kita buat juga variabel sum S besar untuk menampung nilai dari S1, S2, dan S3. Jadi np.sum itu hasil penjumlahan dari S1, S2, dan S3 ini. Setelah itu kita buat V1, V2, dan V3, kemudian dibagikan dengan sum. Selanjutnya kita tampilkan untuk tab selanjutnya untuk tahap kelima kita menentukan untuk pilihan yang terbaik. Jadi untuk fungsi ini kita menggunakan fungsi if. Jadi misalkan nilai dari V1, V2 atau V3 dari antara satu yang terbesar, maka nilai tersebut yang akan ditampilkan. Misalkan untuk V2, jadi V2 lebih besar, maka nilai yang terbaik yaitu R2. Oke, sekian untuk program perhitungan di weight produk. Terima kasih. Saya Reza Hamidin, kelas 3. Nah, jadi nilai yang pertama sini Kelompok isi 8. untuk Dari misalkan pertama sini kita nama rumah makan, coba sebagai tiga rumah makan dengan RM1 itu ada 3 rumah itu makan, enter, RM1 rumah makan 2 RM2 enter, rumah makan 2 dan RM3. enter, dan Nah, RM3. R1C1 ini rumah makan 1 DP kategori apa? DP apa? DP kategori pertama. Misalkan rumah makan pertama ini dia kan nilai 1 sampai 5 nih. 1 sampai 5 rumah makanan rating 1 sampai 5 lah. Tak enak. Terus kedua DP harga 2000, 20.000, 1, 2, 3. Terus DP yang ketiga dia kita kasih 4, kita kasih 4, kita kasih 4 lagi. Untuk R2 sama lagi, kita kasih misalnya 3, terus DP harga 20.000, terus sini 4, sini 5, R3 sekarang R3 nilai 3, terus R2 23.000 atau 23, kasih 5, 5. Untuk masukkan bobot C1 bobot C1. Jadi untuk bobot C1 ini dia secara universal, jadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk bobot ini kita kasih 5 yang C1, C2 5, C3 5, C4 5. Nah, untuk DP hasil di sini kalau mau lihat untuk DP pilihan terbaik itu untuk rumah makan yang kedua, DP hasil ini 0,345.